Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan coba untuk membahas mengenai cara menghitung skor mahasiswa asing ya di dalam akreditasi, khususnya di lingkup BAN-PT. Nah, ini pada matrik penilaian akreditasi butir 15 di Perban PT ya, nomor 5 tahun 2019, lampiran 6A. Terkait dengan matrik penilaian, itu teman-teman bisa melihat atau membaca bahwa di butir 15B ini ada butir atau indikator yang dinilai dari keberadaan mahasiswa asing ya. Ada di tabel 2B LKPS. Nah, ketentuan yang dibuat oleh BAN-PT adalah apabila ingin skor 4 ya, maka persentase mahasiswa asing itu minimal 1%, maka B itu akan memperoleh skor 4 ini. Namun apabila kurang dari 1% ya, itu skornya adalah 2 ditambah 200 kali persentase mahasiswa asing yang ada. Kalau misalnya tidak ada mahasiswa asing, maka persentasenya 0 ya, 0 kali 200 ya berarti 0 ditambah 2 ya berarti skornya hanya 2. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak ada skor kurang dari 2. Artinya apa? Bahwa apabila tidak ada satupun ya mahasiswa asing yang dimiliki oleh sebuah program studi, maka skor B ini adalah 2. Tapi kalau lebih dari 1% atau minimal 1% saja, itu skornya sudah 4. Nah, bagaimana kalau di bawah 1% tetapi di atas 0%? Nah, skornya berapa? Nah, inilah yang akan kita buatkan rumusnya. Ya, kita lihat di Excel sekarang. Nah, ini rumus menghitung skor mahasiswa asing. Ini yang tadi dari matrik saya copy ke sini ya, kemudian inilah yang saya buatkan rumusnya di tabel bawahnya ini. Oke, saya besarkan. Nah, di sini untuk menghitung persentase pastilah kita harus mengetahui jumlah mahasiswa aktif ya dalam 3 tahun terakhir ya. Di sini misalkan kita isi di sel yang berwarna kuning saja ya, kita isikan misalkan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir yang masih aktif itu ada 200. Oke ya. Nah, kalau tidak memiliki mahasiswa asing baik part time maupun full time, kita kasih 0. Kalau 0 berarti ya mahasiswa asingnya kan 0%. Nah, ini skornya 2 ya. Sudah mengikuti pola ini. Nah, misalnya kita ada satu mahasiswa asing yang full time, kita isi ya. Kita isi 1 di sini. Ya, ini skornya 3 ya, berasal dari ini 0,5% ya. 0,5% dari ini 1 dari 200 itu 0,5%, itu skornya 3 menggunakan rumus ini. Nah, kalau kita isi yang part time-nya 1 ya sudah 1%, berarti skornya sudah 4. Nah, bagaimana kalau misalnya hanya part time saja, ini 0, sama ya, nilainya sama. Kalau part time saja 1 itu 0,5% nilainya sama, yaitu 3. Kalau part time 2 ternyata juga bobotnya sama antara full time dan part time, yaitu kalau 1% ya maka skornya 4. Nah, begitu. Nah, ini sangat bergantung dari jumlah mahasiswa aktifnya ya. Kalau ini lebih banyak ya jumlah mahasiswa aktifnya, maka dibutuhkan jumlah mahasiswa asingnya juga lebih banyak, karena yang akan dihitung adalah persentasenya, yaitu perbandingan antara jumlah mahasiswa asing yang ada dengan jumlah total ya, mahasiswa aktif selama 3 tahun terakhir.
Nah, misalkan kita naikkan ini jumlah mahasiswa aktif ya selama 3 tahun terakhir menjadi 350, maka dengan adanya 2 mahasiswa asing itu tidak mencukupi untuk sampai skor 4, karena hanya 0,57%. Untuk sampai skor 4 kan minimal ini 1%. Ya, paling tidak di sini adalah tambah 1 lagi. Mungkin 2 ya. Nah, tambah 2 lagi, baru di atas 1%. Kalau di sini hanya 1, tidak mencapai 1%, maka dia skornya 3,71429. Atau misalkan di sini 0, kemudian yang part time hanya 4. Nah, ini bisa 4 skornya, karena lebih dari 1% ya persentase dari mahasiswa asingnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apa sih mahasiswa part time itu? Mahasiswa asing part time. Nah, jawabannya ada di LKPS ya, buku panduan LKPS, panduan penyusunan LKPS di lampiran 4 ya, dari Perban PT nomor 5 tahun 2019. Kita lihat. Nah, ini panduan LKPS ya. Panduan LKPS kita lihat di mahasiswa asing. Nah, ini bagian mahasiswa asing. Nah, di sini ada keterangan mahasiswa asing dapat terdaftar untuk mengikuti program pendidikan secara penuh waktu atau full time atau paruh waktu ya, part time. Nah, apa itu mahasiswa asing paruh waktu atau part time? Di sini ada penjelasan lanjutan. Mahasiswa asing paruh waktu adalah mahasiswa yang terdaftar di program studi untuk mengikuti kegiatan pertukaran studi atau student exchange ya, kemudian credit earning atau kegiatan sejenis yang relevan. Nah, ini definisi atau pengertian atau penjelasan dari mahasiswa asing paruh waktu yang ada di LKPS ya, panduan penyusunan LKPS di Ban PT. Nah, kembali ke sini, kalau tidak memiliki mahasiswa asing full time ya, teman-teman pengelola prodi atau perguruan tinggi tentu bisa mengupayakan misalnya untuk menghadirkan mahasiswa asing yang part time, misalkan dengan pertukaran pelajar atau credit earning tadi ya, pemerolehan kredit. Tujuannya adalah agar bagian butir skor mahasiswa asing ini bisa terisi ya, jangan 0 misalnya seperti itu. Silakan, itu menjadi sebuah perencanaan yang harus disiapkan oleh setiap pengelola prodi maupun perguruan tinggi, untuk mengupayakan agar keberadaan mahasiswa asing itu tidak 0 begitu. Nah, demikian dulu untuk video kali ini. Buat teman-teman sekalian nanti yang membutuhkan Excel ini ya, untuk perhitungan mandiri, menghitung untuk melakukan simulasi ya, secara mandiri berapa skor mahasiswa asingnya ya, apabila memiliki mahasiswa aktif sekian, kemudian jumlah mahasiswa asingnya sekian, nah itu skornya sudah berapa persen ya, persentasenya, dan skor akhirnya sudah berapa, itu bisa teman-teman hitung menggunakan aplikasi yang saya buat ini dari Excel. Dan ini sekali lagi bisa teman-teman unduh, ada di deskripsi, linknya nanti saya sertakan. Sekali lagi demikian dulu, terima kasih telah menonton, mohon like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.